فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan dulu pembahasan terkait as-sirat, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwasanya as-sirat hak yang wajib kita imani berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ahli sunnah. Dan juga telah kita bahas tentang sifat dari sirat. Sekarang pembahasan berikutnya al-ubur 'ala sirati wa kaifiyatuh. Lewat di atas sirat dan bagaimananya. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala la yu'abbiru as-sirata illa al-mu'minun 'ala qadri a'malihim. Ini inti pembahasan tentang bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan melewati sirat. Kata beliau, tidaklah akan melewati sirat kecuali orang-orang yang beriman. Adapun munafikun tidak akan bisa melewatinya. Demikian pula orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir telah berjatuhan ke dalam neraka sebelum tahapan sirat. Dan ini pendapat yang rajih. Perhatikan catatan kaki, hadza huwa shawab wa qad dzakara syekh jumlatan min al-adillah ala hadza. Dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya yang melewati sirat hanyalah orang-orang yang beriman. Dan Syekh telah menyebutkan beberapa dalil untuk hal tersebut. Wa min asrahiha mimma lam yadhkurhu hadithu Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dan di antara dalil yang paling tegasnya menunjukkan hal tersebut yang tidak disebutkan oleh Syekh, yaitu hadis Abu Sa'id alladzi istashhadda minhu biqaulihi fayamurrul mu'minun ila akhirih. Ya, yang menjadi syahid inti pendalilan dari hadis Abi Sa'id adalah apa? Fayamurrul mu'minun, maka orang-orang yang beriman pun melewatinya. Fi awwalihi dzukira anna jami'a man kana ya'budu ghairallah minal asnami wal ansabi yatasaqatuna finnar. Dan di awal hadis disebutkan bahwasanya keseluruhan orang yang mereka dulu di dunia beribadah kepada selain Allah, baik itu berupa berhala, patung-patung, mereka yatasaqatuna finnar, mereka berjatuhan di dalam neraka. Jadi tidak lewat sirat. Lihat tabi kullu ummatin makanat ta'bud. Hendaknya setiap umat mengikuti hal-hal yang dulu mereka ibadahi. Maka yang beribadah kepada matahari yang ikut matahari kemudian masuk ke neraka. Yang beribadah pada berhala ikut berhala kemudian masuk ke dalam neraka. Thumma dzukiral yahudu wan nasara.
Kemudian disebutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, wa akhbara annahum yuhsyaruna ilan nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya mereka kelak akan dikumpulkan di dalam neraka. Tsumma qala hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin aw fajirin atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah orang musyrikin penyembah berhala masuk dalam neraka, orang Yahudi dan Nasara juga masuk ke dalam neraka. Nabi mengatakan sampai tidak tersisa kecuali orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dari kalangan orang yang taat maupun orang yang jahat, yang bermaksiat. Bermaksiat tapi apa? Dia beribadah pada Allah, cuman keimanannya lemah sehingga terjatuh dalam dosa-dosa, tapi bukan syirik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka kelak di hari kiamat. Fadzakara al-hadits wa fihi thumma yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian dipancangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Berarti orang musyrikin Yahudi dan Nasara mereka masuk ke dalam neraka sebelum tahapan sirat atau setelah tahapan sirat akbar? Sebelum. Nah, karena setelah mereka masuk ke dalam neraka, tersisa orang-orang yang beriman, baru apa? Dipancangkan jembatan di atas neraka jahanam. Wal jisru huwa sirat wa hadha huwa syahid. Dan jisr yang dimaksud adalah sirat, dan ini yang menjadi inti pendalilan. Fa inna thumma tufidut tartib, karena kata thumma itu memberikan makna tartib. Fadalla hadza ala anna sirata ma yudrabu wa yunsabu illa lil mu'minin. Maka ini menunjukkan bahwasanya sirat itu tidak dipancangkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Untuk mereka bisa apa? Bisa melewatinya sehingga tidak jatuh ke dalam neraka. Karena untuk bisa mencapai surga harus melewati neraka, pembatasnya. Nah, di atas neraka itu dipancangkanlah jembatan. Nah, kaum mukminin melewatinya. Cuman ada yang terkena pengait sehingga jatuh, ada yang terluka tapi masih bisa meneruskan perjalanannya, ada yang terpeleset jatuh. Nasallallahu al-afiyah. Amal kufar faqad tasaqatu fin nari qabla an yunsabus sirat wallahu a'lam. Adapun orang-orang kafir, maka mereka telah berjatuhan ke dalam neraka sebelum dipancangkan sirat. Dan dalam riwayat yang lain sangat jelas, kenapa? Karena mereka diseru untuk mengikuti ilah-ilahnya masing-masing, sesembahannya masing-masing, sehingga mengikuti taghut-taghut tersebut masuk ke dalam neraka. Baik. Qala la yu'abbiru sirata ilal mu'minun ala qadri a'malihim. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya melewati sirat itu hanya siapa? Alhamdulillah. Hanya orang mukmin. Dan melewatinya ini ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Baik. Jadi bukan karena kecepatan berlari, bukan karena kekuatan kaki atau kelehean atau kelincahan, bukan. Tapi apa yang menjadi kriteria utama untuk selamat dan menjadi penentu cepat atau lambat dalam melewati sirat adalah apa? Qadru a'malihim, kadar dari amalan mereka. Nah, sesuai dengan amalan mereka. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, Pak.
kejadian tentang hari kiamat, hari akhir. Wa fihi, dan pada hari tersebut fayamurrul mu'minun, maka orang-orang yang beriman pun melewati sirat tersebut katarfil ain, seperti kedipan mata. Seperti kedipan mata. Sekedip mata sudah apa? Sudah sampai. Ini cepat sekali. Wa kal barqi, dan yang lainnya seperti kilat yang menyambar cepat. Yang ketiga wa karih, ada juga yang melewatinya seperti angin yang bertiup. Wa qattair, dan seperti burung. Wa ka'ajawidil khayli warrikab, dan juga seperti kuda-kuda yang terlatih, kuda-kuda yang bagus, dan tunggangan-tunggangan, masing-masing sesuai dengan kadar amalan. Kenapa? Karena hewan tunggangan pun bertingkat-tingkat, ada yang berlari cepat, ada yang lambat. Fanajin musallam wa makhdusun mursal wa makdusun fi nari jahannam. Nah, dan orang-orang yang melewati sirat ini terbagi jadi 3 jenis. Kaum mukminin ketika melewati sirat terbagi menjadi 3 jenis sebagaimana dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanajin musallam, maka orang yang selamat, maka musallam, dia diselamatkan sampai ke seberang, bisa melewati sirat. Kemudian apa? Mereka menunggu di tempat yang namanya qantarah, di ujung sirat tersebut, sebelum masuk ke dalam surga. Ini fanajin musallam, yang selamat sampai, sehingga tidak terjatuh, tidak terluka. Nah, an-najin ini, yang selamat ini, ya macam-macam. Ada yang cepat, ada yang selamat tapi lambat, sesuai dengan kadar amalan tadi. Kemudian yang kedua, makhdushun mursal. Dan yang makhdush yaitu maksyurul jildi, yaitu yang apa? Yang kulitnya terluka, terkelupas. Kenapa kok terkelupas kulitnya? Ya, tersambar oleh pengait-pengait yang telah kita lewati. Nah, keadaannya seperti apa? Seperti besi yang runcing, yang ujungnya bengkok, yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kasyaukatis sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Nah, ini makhdush, dia apa? Terkena pengait tersebut sehingga terluka, tapi mursal, masih bisa apa? Selamat. Kalau tadi najin musallam, betul-betul selamat, tidak ada yang terluka sedikit pun. Kalau yang kedua makhdush, terluka tapi tetap mursal, masih bisa selamat, tidak jatuh. Wa makdusun fi jahannam, dan yang ketiga makdus fi nari jahannam ay madfu'un fiha. Itu apa? Terdorong masuk ke dalam neraka jahannam. Terkena pengait, jatuh. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Antum bayangkan bagaimana perjuangan yang berat di sana, melewati sirat. Mungkin seorang terkena pengait, tangannya masih bisa meraih untuk bisa tetap berada di sirat, naik lagi. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan juga tentang mereka-mereka yang merangkak ketika melewati sirat. Nah, fatusfihumun nar marrah, terkadang terkena sambaran atau jilatan api, terkadang bawahnya
api yang menyala-nyala. Bawahnya kobaran api yang luar biasa, neraka jahanam. Belum lagi apa tadi pengait-pengait yang menyambar. Jalannya licin. Kita bayangkan mendapati jalan di dunia seperti itu. Nah, sesuatu yang sangat ngeri, apalagi neraka jahanam dengan kobaran api yang sangat besar dan tingkatan panas yang 69 kali lipat dari tingkatan panas api dunia. Wa fi sahih Muslim tajri bihim a'maluhum. Amalan-amalan mereka lah yang memperjalankan mereka. Mereka bisa berjalan melewati sirat ya karena amalan-amalan mereka. Walaupun di dunianya mungkin patah kakinya, mungkin dia di dunia tidak bisa berjalan. Nah, tapi ketika amalannya adalah amalan saleh, amalan yang berupa ketaatan-ketaatan, maka mereka akan bisa melewati sirat dengan mudah. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim, dan nabi kalian berdiri di sirat, berdiri di jembatan tersebut dan mengatakan rabbi sallim sallim, wahai Rabbku selamatkanlah selamatkanlah. Dan bukan hanya nabi kita Muhammad, tapi juga para nabi dan rasul yang lainnya. Syiar mereka mendoakan umatnya, Allahumma sallim sallim. Kalau para nabi saja seperti ini, kekhawatirannya kita yang umatnya kok sampai tidak khawatir ketika melewati sirat ini, menunjukkan ghaflah yang luar biasa. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amalan-amalan hamba sudah tidak mampu lagi. Ya, ketika amalannya sedikit sudah tidak mampu lagi untuk apa? Untuk menjadi sebab si hamba ini selamat. Ya jatuh. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u as-sayr illa zahfa, sampai datang seorang yang tidak mampu untuk berjalan kecuali merangkak. Tidak bisa berjalan melewati sirat, merangkak. Tempat licin, bawah kobaran api dan pengait-pengait yang menyambar. Wa fi sahih al-Bukhari hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Sampai melewatilah akhir dari mereka itu ya, yashabu sahban. Ngesot. Taib. Dia tarik tubuhnya. Merayap. Ya, merayap. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Adapun zahfan, sebagaimana dalam catatan kaki, zahafar rajul idza insahaba ala istih. Ini namanya zahfan, yaitu apabila dia berjalan dengan apa? Dengan istih, yaitu dengan pantatnya ngesot. Tayyib ngesot. Dia tarik. Lebih parah daripada apa? Merangkak, ya kan? Dia seret tubuhnya, baik itu menyeret tubuhnya dengan merayap atau dengan apa? Dengan pantatnya, saking takutnya. Wa awwalu man yu'abbiru sirata minal anbiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali melewati sirat dari kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian nabi-nabi yang lain. Dan dari kalangan umat
adalah umat beliau. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Dan jadilah aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Nah, kalimat ini akhwan juga perlu dipahami, yaitu awwalu di sini. Nah, bukan maksudnya bahasanya umat ini mendahului nabi-nabi yang lain, tidak. Jadi nabi adalah yang awal dari kalangan para nabi, kemudian disusul nabi-nabi yang lain. Kemudian umat ini yang awal dari kalangan umat-umat. Makanya dibedakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dari kalangan para nabi yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Kemudian dari kalangan umat yang pertama kali melewati adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'war rasul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan tidaklah berucap pada hari tersebut kecuali para rasul, dan doa rasul tersebut pada hari itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Kemudian di sana perlu diperhatikan akhwan, ada yang berpendapat mengenai sirat tersebut. Di akhirat ada dua sirat. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tazkirah, "I'lam rahimakallah anna fil akhirati siratain. Ahaduhuma mujazun li ahlil masyhari kullihim thaqilihim wa khafifihim illa man dakhala al-jannah bighairi hisab aw man yaltaqituhu unuqun nar." Ketahuilah rahimakallah bahwasanya di akhirat itu ada dua sirat. Yang pertama yang dilewati oleh semua ahlul mahsyar, yang berat ataupun yang ringan, kecuali yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, mereka tidak akan melewati sirat ini. Atau orang yang sudah disambar terlebih dahulu oleh leher neraka. Fa idza khalasa min hadha as-siratil akbar alladhi dzakarnahu wa la yakhlusu minhu illa al-mu'minun alladzina 'alima Allahu minhum anna al-qasas la yastanfidu hasanatihim. Sahibu ala siratin akhar khasun lahum. Maka tatkala telah selesai dari sirat yang besar ini dan tidak selamat darinya kecuali orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya qisas tidaklah akan menghabiskan kebaikan-kebaikan mereka, maka mereka pun kemudian diarahkan menuju ke sirat yang lain yang khusus untuk mereka. Wala yarji'u ilan nari min haula'i ahadun insyaallah. Tidak akan kembali ke neraka dari mereka-mereka ini seorang pun insyaallah. Li'annahum qad abaru siratal awwal al-madrub ala matni jahannam alladhi yasqutu fiha min man awbaqahu dhanbuh. Wa arba 'ala al-hasanati bil qisasi jurmuh. Karena mereka telah melewati sirat yang awal yang dipancangkan di atas neraka jahanam, yang berjatuhan padanya orang-orang yang dosanya telah menjadikannya celaka. Nah, dan kejahatan-kejahatan dan kezalimannya telah menjadikan kebaikan-kebaikannya habis untuk qisas. Cuman keterangan Imam Al-Qurtubi ini akan butuh dalil. Apa yang kita sebutkan di awal itu lebih kuat, bahwasanya yang melewati sirat ya satu saja sirat. Sirat itu satu saja, itu yang rajih. Yang melewatinya siapa tadi?
Syukran. Orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian di ujung sirat. Nah, ini bukan sirat yang lain tapi di ujung. Ada yang namanya qantarah. Nah, disitulah yang kaum mukminin yang melewati sirat itu berkumpul sebelum masuk ke dalam neraka untuk melewati tahapan akhir sebelum masuk ke surga. Nah, sebelum masuk ke surga, mereka memasuki tahapan akhir yaitu tahapan qisas. Disitulah di qisas kezaliman-kezaliman. Nah, yang apa? Yang dulu dilakukan di dunia. Namanya apa? Qantarah. Dan ini bukan sirat khusus, bukan sirat yang lain. Nah, kemungkinan dari penjelasan Al-Qurtubi, beliau menjadikannya ini sirat khusus, ya, sirat umum kemudian sirat khusus. Tapi pada sirat yang awal pun, sirat yang umum menurut Imam Al-Qurtubi ini juga pendapatnya lemah. Kenapa? Karena yang melewati sirat tersebut yang rajih hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir sudah berjatuhan sebelum dipancangkan sirat sesuai dengan nas hadis Abi Sa'id yang telah kita lewati tadi. Baik. Dan di antara hal terpenting kawan, setelah kita mengimani tentang sirat ini, maka yang pertama kita ketahui bahwasanya manusia melewati sirat sesuai dengan kadar amal. Maka berbagus amalan. Berbagus amalan. Fisik kita tidak akan mendukung kalau amalan kita ini amalan yang rusak. Nah, maka siapa saja yang memiliki amalan yang banyak di dunia dari amalan-amalan saleh, maka dia akan lebih cepat dari yang lainnya yang amalan-amalannya di bawahnya. Kemudian yang kedua, untuk bisa kokoh dan tidak terjerembab, tidak terjatuh dari sirat tersebut, maka syaratnya juga kita harus kokoh di dunia di atas jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita tapaki. Maka siapa saja yang dia istiqamah di atas jalan yang lurus di dunia ini, yaitu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang kelak akan bisa juga bisa juga kokoh dalam melewati jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Maka istiqamah harus kita betul-betul mengupayakannya. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.